Ya, Assalamualaikum Sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Jadi hari ini tuh memang secara umum Astra Honda Motor jadi ya merilis dari generasi terbaru dari Honda PCX, Personal Comfort Saloon. Nah, PCX 160. Jadi ya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi desainnya ya, ini tuh ya nggak terlalu mengagetkan karena memang secara umum kita sudah melihat sebelum ini melalui PCX 125 yang dirilis oleh Honda Eropa. Jadi secara umum memang kita udah bicara banyak mengenai desain dari terutama dari desain bodyworks dari PCX 160 yang terbaru ini. Jadi ya nggak terlalu mengagetkan lagi karena memang kita udah lihat sebelumnya. Nah, jadi memang secara umum sama, namun ada beberapa keterbaruan dan perbedaan bila dibandingkan dengan PCX 125, terutama mengenai mesinnya. Jadi kalau misalkan di Eropa itu pakai mesin 125, sementara kalau untuk Indonesia itu udah pakai mesin yang sama seperti yang terdahulu, yaitu mesin 160 cc mereka, 156, sekian 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 cc gitu ya, yang secara umum bisa menghasilkan power itu sekitar 11,8 kilowatt ya maksimum ya di 8.500 rpm, torsi maksimumnya 14,7 Newton meter di 6.500 rpm. Jadi kayak gitu teman-teman sekalian, dan seperti sobat sekalian bisa lihat secara umum memang ada beberapa update perubahan dari bodywork motor. Kayak misalkan headlampnya itu masih sama menggunakan headlamp LED kanan kiri, ini jauh lebih mirip ke model kayak lampu headlamp Vario gitu ya. Terus ada kayak DRL-nya di atas putih. Secara umum desainnya itu memang dibuat jauh lebih fresh. All LED, depan belakang LED semuanya. Tapi bodyworknya kalau bisa dilihat sih memang kayak nggak berubah ya. Platform dasarnya memang sangat bisa dibilang memang tidak banyak berubah bila dibandingkan dengan desain-desain PCX sebelumnya. Jadi memang bisa dibilang Honda berupaya untuk mempertahankan nih desain dari platform desain dasar dari PCX, bahkan di PCX terbaru ini. Jadi walaupun memang kelihatan ada perubahan, cuman minor sih kalau menurut saya sih perubahan desainnya. Namun ada beberapa perubahan yang bisa dibilang cukup signifikan gitu loh teman-teman sekalian. Kayak misalkan teman-teman sekalian bisa lihat ya di sini tuh PCX yang terbaru itu kayak misalkan windshield depannya tuh kayak menurut saya sih tahun ini jauh lebih smooth ya. Terus habis itu kita bisa lihat juga misalkan di daerah handlebarnya ya, kalau misalkan PCX dari generasi pertama bahkan dari 125 cc yang lalu itu kita kenalnya dia menggunakan handlebar yang chrome telanjang kayak gitu ya, bar logam kayak gitu. Nah, namun sekarang mulai di tahun 2024 akhir model 2025 itu handlebarnya di cover. Dan kita juga bisa lihat desain dari velgnya juga berubah lagi teman-teman sekalian. Ini Honda ini luar biasa memang demen banget ya ngubah-ngubah dari desain dari velg. Nah, seperti ini juga velgnya desainnya berubah gitu. Walaupun memang ada beberapa perbedaan kayak misalkan di PCX 160 yang generasi terbaru ini kan ada 3 jenis nih teman-teman sekalian. Ada versi CBS yang dapat dilihat menggunakan, paling gampangnya adalah kita lihat aja velgnya. Velgnya warnanya hitam itu pasti CBS. Combined Brake System, ada kayak kombinasi antara rem depan dan rem belakang yang terkombinasi. Jadi kalau sekali kita ngerem pakai tuas rem belakang, itu rem depan juga ngunci gitu loh sebagian. Nah, dan CBS itu satu yang paling gampang adalah di bagian bannya itu rodanya atau velgnya menggunakan warna yang lebih gelap. Nah, ada lagi 2 versi di belakangnya nih. Untuk yang CBS tadi itu sekitar 33 jutaan ya teman-teman sekalian ya. Saya cek dulu, 33.750.000 rupiah ya ketika dirilis di akhir 2024 ini. Sementara ini nih salah satu dari versi ABS, Anti Lock Brake System, itu paling gampang dilihat adalah di velgnya itu bronze ya, velgnya bronze walaupun desain velgnya masih sama, dan ditambah dengan suspensi belakang yang nggak ada subtanknya, nggak ada tangki ya, kayak tabung gas. Nah, itu paling gampang gitu tuh, kita lihat dari velgnya bronze lalu lihat belakangnya, paling gampang kayak gitu. Kalau suspensinya biasa
nggak pakai kayak tabung gas, nah itu berarti versi ABS. Paling gampang kayak gitu. Warna-warnanya sih bisa dibilang juga mirip-mirip ya. Ada hitam, ada putih, ada merah gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang membedakan antara ABS dengan CBS paling gampang adalah lihat di ban gitu ya. Sementara suspensi buat CBS dan ABS itu sama, di mana dua-duanya untuk suspensi belakang itu tidak menggunakan tabung gas. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa lihat ada satu yang baru nih, versi terbaru dari Honda PCX 160 di akhir 2024 ini, yaitu Road Sync. Nah, Road Sync ini sebenarnya sebuah fitur yang pada dasarnya itu udah dikenal sih sebenarnya, nggak baru di Indonesia, cuman secara umum kalau di big bike, di beberapa motor-motor di Eropa terutama ini juga udah cukup hadir, udah cukup lama gitu ya. Namun di Indonesia memang secara umum baru. Secara umum ini tuh kayak sistem interkoneksi ya antara motor dengan ponsel teman-teman sekalian, menggunakan Bluetooth gitu ya, sehingga nanti kita tuh bisa melihat kayak notifikasi yang ada di handphone itu hadir juga langsung di dashboardnya gitu lah teman-teman sekalian. Dashboard dari PCX 160 gitu ya. Terus habis itu juga ada kayak apa namanya, kayak petunjuk maps. Terus habis itu juga bahkan ada voice command di sini tuh. Nah, ini yang menarik dan juga bisa dibilang juga cukup unik, yang juga bisa menjadi sebuah perbedaan ya bila dibandingkan dengan produk-produk PCX sebelumnya. Nah, lampu depan kita lihat, dan di sini lampu belakang juga kelihatan banget teman-teman sekalian. Desain platformnya mirip, namun detailnya itu beda untuk tahun ini, untuk PCX 160. Ya, kita bisa lihat di sini itu beda banget ya desainnya. Saya sih suka ini kalau untuk yang buntut belakang PCX terbaru sih bagusnya. Nah, ini salah satunya adalah yang versi Road Sync. Merahnya juga agak sedikit lebih gelap, marun gloss gelap. Taman di belakangnya untuk suspensinya itu menggunakan subtank dari nitrogen. Tetap sama-sama dari Showa teman-teman sekalian, ada subtank warna emas. Nah, itu yang membedakan versi tertinggi yang dibanderol dengan harga 40-an juta nih teman-teman sekalian, 40.350.000 rupiah untuk versi Road Sync. Sementara versi ABS itu dibanderol dengan harga 37.350.000 rupiah. Wah, kita masih melihat dari detail buritan dari PCX 160, terutama yang Road Sync nih. Keren sih ya. Jadi kalau teman-teman sekalian bisa lihat, dia tuh behel belakangnya itu secara umum platformnya itu masih menggunakan platform yang sama seperti ketika bahkan PCX 125 dulu waktu dihadirkan. Nah, ini juga balik lagi masih melihat detail dari PCX 160 Road Sync. Masih kelihatan ada, paling gampang ada subtanknya. Terus habis itu nih ban belakangnya itu menggunakan ring 13, sementara ban depannya menggunakan ring 14. Nah, di sini juga teman-teman sekalian bisa lihat bahwa di bagian dashboardnya itu khususnya untuk yang versi Road Sync itu TFT LCD, dan menurut saya ini tuh cukup bagus secara tampilan, terus terang, jelas banget, terus ada tachometer dan segala macam. Bagus banget, lebih gede dan lebih jelas nih. Ini teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Ini tuh bagus, penempatan tachometernya juga mirip-mirip kayak big bike ya. Dan di sini pula nanti akan hadir kayak kalau untuk yang versi Road Sync itu notifikasi dari ponsel itu akan kebaca semua. Dan yang menariknya itu dia tadi menggunakan voice command. Nah, ini yang versi apa nih? Untuk yang versi ininya apa namanya? Road Sync tapi untuk daerah kuncinya ini udah keyless yang pasti teman-teman sekalian ya, smart key gitu kan ya. Dan kita bisa lihat juga ada pembuka untuk lubang depan dan juga untuk apa namanya daerah bagasi di bawah jok. Bagasi di bawah joknya sendiri itu sekitar 30 liter ya, masih menggunakan platform bahwa motor ini tuh benar-benar sangat diperhatikan banget sisi fungsionalitasnya, sehingga bagasi di bawah joknya dibuat masih lebih besar gitu ya. Terus kita bisa lihat lagi untuk daerah bagian dari panel ya di sebelah kiri itu jauh lebih sibuk sekarang tuh. Ada beberapa pencetan tambahan ya, selain dari lampu sen, tapi juga ada klakson. Terus habis itu ada traction control, terus ada kayak dim untuk ngedim, lampu ngedim. Terus habis itu ada joysticknya juga. Sementara di kanan ada hazard, ada starter, dan juga ada
knob dari apa namanya idling stop kayak gitu loh teman-teman sekalian. Wah, dengan kabel gas push pull ya teman-teman sekalian ya. Nah sini nih untuk versi yang Rodsync dia menggunakan PCX 160, tulisan bezel di bezel emblem di bagian belakangnya itu menggunakan warna emas. Nah joknya juga dibuat two tone dengan perbedaan dari fabric atau bentuk atau material dari itunya apa namanya jok. Nah ini adalah versi apa nih ya kalau bisa dilihat ya, lihat dari velgnya emas bronze ya, tapi dia suspensi belakangnya tidak ada subtanknya, berarti ini versi ABS warna putih ini teman-teman sekalian. Yo gitu paling gampang ya. Kita bisa lihat juga di bagian stangnya sekarang udah di cover ya. Terus habis itu nah ini juga yang terbaru bahwa di PCX yang generasi terbaru ini itu udah ada lagi yang namanya charger ya, port charger, dan sekarang udah standarnya udah langsung yang Type C. Jadi teman-teman sekalian harus punya kabel yang Type C ke Type C kalau misalkan ya, untuk ngecas handphonenya teman-teman sekalian. Dan ini adalah lubang dari glove box depannya ya, di mana di dalamnya itu ada kayak lubang dalam sehingga bisa naruh minuman ringan. Nah itu aja teman-teman sekalian dari PCX 160 terbaru yang dibanderol mulai dari harga 33 juta sampai yang tertinggi 40-an juta.